Di tengah riuh rendah perdebatan soal kasus ijazah palsu Jokowi yang tak kunjung usai, Profesor Tono Saksono akhirnya angkat bicara. Apa yang ia sampaikan bukan opini ringan, bukan pula basa-basi politik untuk menyenangkan pihak tertentu. Ia berbicara dari satu landasan yang tegas, prinsip keilmuan, hukum, dan etika publik. Profesor Tono secara khusus menyoroti peran aparat penegak hukum. Ia menegaskan bahwa pihak kepolisian harus berdiri di tengah, tidak boleh memihak, tidak boleh menjadi alat pembenaran, dan tidak boleh terlihat defensif. Hukum, kata dia, hanya akan memiliki wibawa jika dijalankan secara netral dan transparan, tanpa beban politik apapun. Lebih jauh, ia juga mengarahkan sorotannya ke Universitas Gadjah Mada. Sebagai institusi akademik, UGM seharusnya berada di garis depan dalam menjelaskan fakta, bukan sekadar mengeluarkan pernyataan normatif. Menurut Profesor Tono, publik tidak cukup hanya diyakinkan dengan kalimat ijazah itu asli, tetapi berhak mengetahui fakta yang lebih aktual, lebih terbuka, dan dapat diuji secara akademik. Yang pertama sekali adalah begini, sikap seharusnya kepolisian itu bersikap independen. Kalau ada pengaduan dari masyarakat, kemudian yang teradu, polisi itu seharusnya pertama harus berdiri di tengah. Jangan bias untuk berpihak seolah-olah ke peneliti ke pengadunya kan gitu, atau ke yang diadukan. Itu tidak boleh. Karena kewajibannya adalah menunjukkan kebenaran kan gitu. Jadi pertama itu harus ada. Nah, ini yang tidak saya lihat gitu ya. Misalnya hal yang misalnya ini ijazah ini identik. Tapi kan identik itu tidak dijelaskan gitu loh. Apa sih sebetulnya yang identik itu prosesnya bagaimana kan gitu. Yang dibandingkan dengan apa kan gitu. Bagaimana cara membandingkannya. Ini kan harus sangat detail dijelaskan. Tidak bisa dong cuman hasilnya doang kan gitu. Itu kan seperti kalau kita, makanya di video yang lalu itu saya katakan bahwa kalau ada mahasiswa, saya memberikan ujian ke mahasiswa itu betul, tapi kertasnya kosong, cuma ada satu jawaban betul memang X misalnya. Ya kan nggak bisa dong saya menerima itu kan gitu, karena bisa saja dia terjadi pada last minute, dia melihat ke sebelahnya, oh dapatnya X, udah X aja, tapi lainnya kosong gitu. Kan tidak boleh dong seperti itu. Dia kan harus menjelaskan juga prosesnya. Nah, itu yang harus dilakukan oleh kepolisian juga. Oke. Apakah termasuk pernyataan Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep itu, yang menyatakan Roy Suryo CS ini telah mengedit dan memanipulasi ijazah Jokowi, dokumen ijazah Jokowi? Itu juga kasus isu kedua yang saya sangat sesalkan gitu ya. Kenapa, Prof? Ya karena ini adalah wilayah digital, namanya ilmunya itu namanya digital image processing ya. Apa tujuan yang ingin Prof Tono Prof Tono capai ya dengan membela Roy Suryo CS? Ya saya ingin menyelamatkan kalau memang toh itu, karena sekarang ini kan kecurigaan dikriminalisasinya kan sangat jelas. Polisi terlalu berpihak pada yang melapor kan gitu. Misalnya ini identik, loh identik itu bagaimana kan gitu, harus dong, prosedurnya itu harus dijelaskan, membandingkannya dengan mana, kan itu harus terbuka, rakyat harus tahu dong, tidak boleh kemudian seperti orang tadi ujian cuman X dilingkari, terus kita harus percaya, loh nggak bisa dong seperti itu namanya tidak ya itu namanya parsial kan, jadi tidak memperlakukan itu secara adil. Kepolisian menyatakan tadi kita di awal sudah singgung, mereka mengedit dan memanipulasi. Itu yang saya keberatan. Bukan manipulasi. Memanipulasi itu kalau untuk menyembunyikan sesuatu kan gitu. Kan ini kan justru untuk lebih menjelaskan sesuatu. Yang namanya digital image processing itu tujuannya adalah image enhancement. Image enhancement itu adalah memperoleh image, citra, gambar, apapun yang lebih dapat diinterpretasikan untuk keperluan manusia gitu ya. Sehingga kita bisa melihat bahwa seperti tadi ini
perempatan jalan, ini perempatan jalan kan gitu. Nah, sehingga kita bisa namanya stereo matching, mematchingkan antara ini dan ini sehingga dia bisa dikoreksi kan gitu. Nah itu kan proses-proses yang kita bisa dengan nalar bahwa itu adalah logikan gitu. Oke. Jadi sebenarnya Prof, upaya sederhana bisa dilakukan ya untuk pembuktian ini ya, sehingga tidak terlalu gaduh, tidak terlalu memakan energi bangsa. Iya, ya pertama tentu saja kalau memang harus dilakukan uji analog ya sediakan ijazahnya, kemudian sediakan ijazah pembandingnya, kemudian kita lakukan kan gitu. Tapi kan ijazah pembandingnya ini juga harus jangan yang palsu juga kan. Persoalannya kan itu. Jadi itu memang jadi kita harus betul-betul, dan itu kita harus lakukan secara terbuka. Nah itu kan sebagai objek pokok menurut Prof Tono ada ijazah asli. Ya tentunya kan alumni UGM kan banyak. Ya kan, ijazah Pak Jokowi ini yang asli. Nah, kalau itu saya tidak tahu ya, tapi menurut saya kok melihat foto yang ada di situ, saya kok agak curiga gitu ya. Kenapa fotonya kok seperti itu dan lain sekali menurut saya. Jadi itu sebabnya ya kita. Tapi tentu saja itu kecurigaan seperti itu kan kayak hipotesis kan, tapi ini harus dibuktikan. Nah, untuk membuktikannya itu ya harus dilakukan uji yang sangat akurat kan gitu. Oke. Menurut saya gitu. Menurut Prof sebagai alumni UGM, apa yang seharusnya bisa dilakukan oleh UGM untuk sebagai bagian dari upaya untuk mengklirkan persoalan? Nah, ini yang menurut saya kok agak sebetulnya orang-orang yang memiliki keahlian seperti Rismond, Roy Suryo, saya tidak terlalu dengan Bu Tiva ya, karena saya jauh terlalu jauh dengan terlalu jauh keilmuannya itu dari saya. Tapi kalau Rismond dan Roy itu kan sangat dekat lah dengan apa yang saya pelajari gitu ya, apa yang saya kuasai. Seharusnya yang memiliki keahlian seperti ini di UGM itu banyak. Dari teknik elektro banyak, dari jurusan dulu saya mengajar teknik geodesi itu banyak. Orang-orang yang mengambil spesialisasi fotogrametri kan banyak juga gitu ya. Mungkin kalau menurut saya ada 7 sampai 57 orang ada lah itu pasti yang namanya itu dokter-dokter muda yang punya keahlian yang sama. Seharusnya kalau memang mereka itu mensupport statementnya rektor, mereka membantu kan. Dari geografi juga banyak itu ya. Nah, katakanlah dari 3 jurusan itu saja seharusnya kan bisa mensupport apa yang di statementnya rektor itu dengan technical support gitu ya, dengan technical support dengan scientific gitu ya. Tapi mereka nyatanya tidak ada kan gitu. Kenapa mereka tidak melakukan? Nah, ada 2 kemungkinan. Pertama, mereka takut, atau mereka sebetulnya lebih percaya pada apa yang dilakukan oleh Rismond kan gitu. Kan gitu. Ya itu kecurigaan seperti itu kan lebih dan menurut saya lebih kecenderung yang kedua itu jangan-jangan mereka itu sangat curiga loh, ini dia Rismond tuh udah bener itu, Roy Suryo tuh udah bener. Jadi mereka juga kalau misalnya mau melakukan kajian gitu ya pasti hasilnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Rismond kan gitu. Baik. Kalau pihak kepolisian menurut Prof Tono mereka punya peralatan dan juga SDM untuk hal ini? Mungkin tidak persis seperti yang saya hayalkan ya, tapi menurut saya minimal mereka punya laboratorium uji karbon ya, kertasnya, tes. Kan umur kertas itu bisa kan gitu, tintanya, ya kan umur tintanya betul nggak gitu. Jadi banyaklah itu seperti itu. Kemudian kalau misalnya uji analog ya biar itu memang pokoknya terbuka aja gitu supaya kita bisa menilai, oh Anda sudah melakukannya sesuai dengan kaidah-kaidah akademis dan tapi kan ini kan tidak pernah gitu dijelaskan kan gitu. Kalau mereka berpedoman kepada keterangan pakar dan ahli yang mereka mintai keterangan itu bisa juga. Pakarnya itu kan harus terbuka juga. Siapa pakarnya? Kemudian apakah prosedurnya bagaimana, metodologinya bagaimana kan gitu. Bahannya apa yang dibandingkan sehingga menjadi identik itu. Kemudian metodologinya bagaimana, itu yang harus terbuka kan gitu. Itu harus dibuka juga ke publik? Menurut saya harus dong. Itulah yang saya katakan bahwa
kepolisian tuh harus berdiri di tengah. Karena ini adalah menukan masalah kebenaran, bukan dia berpihak pada pelapor gitu. Itu tidak boleh seperti itu kan gitu. Oke. Nah, itulah yang saya merasa bahwa wah ini kalau seperti ini ya kasihan dong ketiga orang anak bangsa yang menurut saya aset bangsa seperti ketiga orang RRT ini, tapi kemudian harus diperlakukan tidak adil seperti itu, kemudian akan dikriminalisasi lagi. Kalau mereka sampai dihukum 5 tahun, bayangkan mereka itu, katakanlah 5 tahun saja, itu kan mereka pertama akan berhenti kan gitu, berkaryanya kan gitu. Padahal karya-karyanya kan sangat fenomenal sekali menurut saya. Dan Prof. Tono dengan keilmuan dan kepakaran yang Prof miliki akan membela habis-habisan Roy Suryo. Iya, saya kira insya Allah ya. Termasuk siap dengan konsekuensinya, Prof? Apa konsekuensi yang kalau saya bersifat independen kan? Kalau misalnya ada potensi Prof Tono di Roy Suryo kan juga? Loh, apanya? Ya tentu saja itu sebuah konsekuensi harus dianut. Tapi intinya adalah sebagai saintis saya harus berdiri di depan di antara keduanya gitu ya. Saya akan independen dan saya salah satu-satunya yang kiblat saya adalah kebenaran saintifik kan gitu. Kebenaran saintifik. Iya dong. Oke. Apa yang membuat Prof Tono begitu yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Roy Suryo, Rismond dan kawan-kawan ini memang benar secara saintifik? Ya karena kaidah-kaidah yang mereka lakukan, prosedur yang mereka lakukan itu sangat make sense lah gitu ya. Sesuai dengan kaidah-kaidah digital image processing yang ilmu digital image processing yang saya kuasai juga kan gitu. Meskipun mereka lebih mikro ya, karena itu urusan huruf dan sebagainya. Sementara saya sekarang ini makro ya, makro. Oke. Dan Prof Tono juga siap kalau nanti dimintai keterangan oleh pihak kepolisian? Iya, insya Allah ya, siap. Apa yang akan Prof Tono sampaikan kepada pihak kepolisian? Pertama saya akan contohkan pada kepolisian bahwa sebagai kepolisian itu adalah seperti juga saya sebagai saksi itu harus bersifat independen dulu. Oke. Tidak boleh memihak pada siapapun kan gitu. Jadi kalau misalnya toh menyimpulkan bahwa ini identik, ya prosesnya harus terbuka. Siapa yang melakukan saksi-saksi yang diadu harus terbuka kan gitu supaya orang bisa melihat. Jadi jangan cuma sekedar seperti mahasiswa tadi yang dapat X cuma digilingkarin sudah gitu. Semuanya kertasnya kosong. Nggak boleh dong seperti itu. Itu harus harus transparan lah kira-kira gitu. Karena semua rakyat akan menilai ini kan gitu. Semua rakyat akan melihat ini untuk menyaksikan ini. Oke. Kenapa Prof melakukan ini? Iya. Di luar tadi itu yang sudah dijelaskan ya? Ya menurut saya ini untuk mengungkap kebenaran kan gitu ya. Tidak boleh kebenaran itu diperkosa dengan semena-mena gitu ya oleh penguasa gitu ya. Ini kan pelajaran bagi bangsa inilah gitu ya. Pelajaran bagi bangsa ini bahwa nggak boleh kebenaran itu diperkosa semena-mena seperti itu oleh penguasa yang seharusnya bersikap netral kan gitu. Independen tadi. Independen ya. Harusnya independen dong. Iya. Jadi harusnya polisi melakukan langkah apa menurut Prof Tono dalam kasus ini? Menurut saya ya terbuka, berdiri di tengah, kemudian apa yang dilakukannya harus dijelaskan pada halayak, pada rakyat kan gitu. Jangan kemudian dianukan hasilnya aja kan gitu. Kan ini tidak melayani harkat keadilan masyarakat. Kan gitu. Ini nggak boleh dong. Iya. Masa itulah sebabnya saya sangat setuju sekali ada reformasi polisi dan sebagainya itu kan. Karena ini sikap-sikap seperti ini adalah yang salah satu yang harus direformasi ini. Oke. Apa dampaknya dalam konteks saintifik kasus ini, Bro? Menurut saya ini pembelajaran yang sangat berharga untuk bangsa ini ya, bahwa segala sesuatu itu ya harus berdasarkan kajian saintifik yang kredibel gitu ya. Harus yang terukur, kredibel dan transparan dan
secara saintifik tuh bisa dinalar dan dicerna oleh masyarakat secara umum, secara jelas gitu ya. Ya. Oke. Mungkin detailnya masyarakat umum tidak tahu, tapi kan logikanya kan kelihatan. Oke. Nah, kalau Prof melihat dari kubu sebelah bagaimana penjelasan mereka? Dari kubu sebelah itu dari lawannya Roy Suryo CS ini. Dari kubu UGM, dari kubu Jokowi. Prof melihatnya bagaimana secara saintifik? Ya sekarang ini kan yang saya lihat kan cuman sekedar yang ada tampil di misalnya dari Projo, dari gitu-gitu ya. Itu kan sama sekali tidak saintifik gitu ya. Cuman sekedar saya tentu saja yang seperti itu saya tidak bisa menilai lah, ini cuman nggak secara saintifik. Prof melihatnya penjelasan mereka ya memang sangat tidak saintifik menurut saya, sangat tidak saintifik. Jadi kalau mau yang seperti itu, yang betul-betul saintifik, yang seimbang dengan keahliannya Roy dan Rismon itu, hadirkan kemudian biar mereka berdebat kan gitu. Sebagai alumni UGM, Prof Tono bagaimana melihat dampaknya terhadap UGM? Ya, saya sangat sangat sesalkan juga gitu ya. Universitas yang saya cintai gitu ya. Kemudian harus universitas kebanggaan ya artinya saya karena alumni saya sangat sayang lah gitu kalau sampai ini kemudian dikotori oleh sesuatu yang kemudian tidak jelas gitu ya, tidak jelas dan sangat meragukan, bahkan mencurigakan gitu ya. Ya seharusnya kalau memang universitas itu ya bersifat seperti tadi, independen. Oke, ini adalah rekaman yang kita miliki. Mungkin ijazahnya tidak ada, tapi ini adalah ijazah, buka semua kan gitu. Sehingga semua masyarakat akan bisa menilai itu, apakah itu betul-betul dokumen yang betul atau enggak kan gitu. Di akhir pernyataannya, Profesor Tono mengingatkan bahwa membiarkan persoalan ini berlarut-larut justru akan merugikan semua pihak, negara, institusi pendidikan, dan kepercayaan publik. Satu-satunya jalan keluar menurutnya adalah kejujuran, keterbukaan, dan keberanian untuk menghadapi fakta apa adanya. Karena pada akhirnya, kebenaran tidak membutuhkan perlindungan kekuasaan. Kebenaran hanya membutuhkan kejelasan.